Baiklah, saya di sini akan membacakan definisi pertumbuhan rambut. Pertumbuhan dalam konsep yang sangat luas dan definisinya bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Secara umum, pertumbuhan merujuk pada proses peningkatan ukuran, jumlah, nilai, atau tingkat perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam biologi, pertumbuhan adalah peningkatan ukuran sel atau peningkatan jumlah sel yang bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke ukuran semula. Karakteristiknya meliputi penambahan massa tubuh, panjang atau volume seperti yang terlihat pada pertumbuhan tanaman dari biji menjadi pohon, atau pertumbuhan tinggi dan berat badan manusia. Salah satu contoh pertumbuhannya adalah pertumbuhan rambut yang melalui 3 fase, yaitu fase yang pertama adalah anagen. Fase pertumbuhan ini aktif selama 2-6 tahun. Yang kedua adalah katagen, itu adalah fase transisi. Yang ketiga itu adalah terogen, yaitu fase istirahat atau sebelum rontok. Dalam konteks sosial, pertumbuhan dapat merujuk pada peningkatan kemampuan atau keterampilan individu. Dengan memahami konteks pertumbuhan, kita dapat menganalisis dan mengaplikasikannya secara lebih tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian pembacaan dari definisi pertumbuhan dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus pertumbuhan rambut. Perlu kita ketahui, siklus pertumbuhan rambut terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada anagen, lalu ada katagen, telogen, dan eksogen. Yang pertama ada fase anagen atau pertumbuhan aktif, di mana fase ini adalah fase terpanjang, yaitu sekitar 2-7 tahun, dan rambut tumbuh aktif dari folikel di kulit kepala. Sekitar 80-90% rambut kita berada di fase ini, sehingga menghasilkan panjang rambut yang kita lihat sehari-hari. Yang kedua ada fase katagen atau fase transisi. Fase ini hanya berlangsung selama 2-3 minggu. Pada fase ini, rambut berhenti tumbuh, folikel menyusut, dan persiapan untuk istirahat dimulai. Ini seperti transisi dari pertumbuhan ke jeda. Selanjutnya yaitu fase telogen atau fase istirahat, di mana rambut tidak tumbuh lagi dan folikel benar-benar beristirahat. Dan fase ini berlangsung selama 2-3 bulan, dan sekitar 10-15% rambut kita berada di fase ini, yang pada akhirnya rambut kita siap dilepas dan memberi ruang untuk rambut yang baru. Dan yang terakhir ada fase eksogen atau fase pelepasan, di mana rambut telogen rontok secara alami pada saat kita menyisir atau saat mandi. Biasanya kerontokan pada rambut normal sekitar 50-100 helai per hari. Kemudian folikel kembali ke anagen untuk memulai siklus baru. Jadi itulah 4 fase pertumbuhan rambut, yaitu yang pertama ada anagen, yaitu fase pertumbuhan aktif. Yang kedua ada katagen, yaitu fase transisi. Yang ketiga ada telogen, yaitu fase istirahat. Dan yang terakhir ada eksogen, yaitu fase pelepasan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama itu faktor sistemik, yang kedua itu faktor internal, dan yang ketiga itu faktor eksternal. Faktor sistemik itu yang mempengaruhi pertumbuhan rambut adalah faktor androgen dan faktor ekstrogen. Faktor androgen itu faktor yang mempercepat pertumbuhan rambut. Itu di area jenggot, kumis, rambut, dan juga dada pada laki-laki. Tapi pada orang yang alopecia, androgen itu malah memperkecil diameter rambut. Sedangkan faktor ekstrogen itu pada wanita memperlambat pertumbuhan tetapi memperpanjang fase anagen atau fase pertumbuhan. Faktor sistemik lainnya seperti tiroksin, kortikosteroid, dan prolaktin juga berperan dalam mengatur siklus rambut. Yang kedua itu faktor internal.
Faktor internal lainnya yaitu yang mempengaruhi pertumbuhan rambut adalah malnutrisi, stres, penyakit, asumsi nutrisi yang cukup, terutama protein, vitamin B, mineral penting untuk menjaga kesehatan rambut. Rambut itu terdiri dari protein, jadi kekurangan protein bisa mengganggu pertumbuhannya. Makanan yang baik untuk rambut itu yaitu seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan juga produk kedelai seperti tahu dan juga tempe. Kekurangan nutrisi seperti vitamin B12 dan zat bisa juga itu menyebabkan kerontokan pada area rambut. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi rambut itu meliputi paparan sinar UV, polusi, suhu ekstrem yang dapat merusak struktur rambut. Nah, ini juga menyebabkan kerontokan, patah, dan juga kering pada area rambut. Penggunaan kosmetik rambut ini seperti sampo yang sesuai dengan pewarna, pengeritingan, dan juga pelurusan rambut. Ini juga bisa memperburuk kondisi pada rambut. Model tatanan rambut yang terlalu ketat itu dapat menyebabkan tarikan pada folikel rambut dan dapat memicu kerontokan. Untuk mendukung pertumbuhan rambut yang optimal itu diperlukan asupan yang cukup dari asam amino, vitamin B, vitamin B6, dan biotin, serta juga dengan asam folat. Materi selanjutnya ada D, beta-karotin. Beta-karotin adalah nutrisi yang penting yang diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut yang sehat. Vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan rambut, kulit, dan kuku, serta meregenerasi sel. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rambut rapuh dan kering. Beta-karotin umumnya terdapat pada buah-buahan serta sayuran yang berwarna hijau dan kuning. Contohnya seperti wortel, labu, dan bayam. Dari berikutnya adalah faktor eksogen. Faktor eksogen yang mempengaruhi stimulasi lingkungan, panas, sinar matahari, dan radiasi, penggunaan kosmetik rambut. Perawatan yang tepat dan perlindungan dari faktor-faktor tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan. Di sini saya akan membacakan materi mengenai definisi rambut sehat. Rambut sehat adalah kondisi rambut yang memiliki integritas struktural dan fungsional yang optimal, didukung oleh folikel rambut yang aktif dan kulit kepala yang sehat. Ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada struktur rambut sehat. Rambut sehat secara struktural memiliki kutila yang tersusun rapat dan rata, melindungi lapisan korteks dari kerusakan sehingga rambut kuat dan berkilau. Lapisan korteks terdiri dari serat keratin yang kuat, memberikan elastisitas dan kekuatan. Rambut juga memiliki porositas normal, menyerap dan mempertahankan air dengan baik, tidak terlalu kering atau jenuh. Yang B, kondisi fungsional rambut. Kesehatan rambut bergantung pada folikel dan kulit kepala. Siklus pertumbuhan optimal dengan fase anagen yang panjang dan kerontokan 50-100 helai per hari adalah normal. Produksi sebum yang seimbang menjaga rambut fleksibel tanpa terlalu berminyak. Vaskularisasi baik mendukung pasokan nutrisi dan oksigen ke folikel, memacu pertumbuhan sehat. Yang ketiga, karakteristik visual rambut sehat. Rambut sehat memiliki kilau alami, tekstur halus dan elastisitas baik, mampu meredam 20-30% saat basah dan kembali ke bentuk semula tanpa putus. Rambut terlihat kuat ketika berkilau dan mudah diatur.